Selamat siang pemirsa, selama 1 jam Kabar Pemilu akan menemani Anda dengan mengabarkan sejumlah kegiatan dari ketiga capres. Bersama saya Sira Safira, inilah Kabar Pemilu. Kami kabarkan, Anda putuskan. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau soal maghrib baca Al-Fatihah waladolin. Ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Loh kok nggak ada. Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengeluarkan candaan yang dianggap menyinggung gerakan sholat dan bacaan Al-Fatihah. Pernyataan ini dilontarkan saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI di Semarang, Jawa Tengah Selasa lalu. Hal itu membuat Ketua Umum PAN tersebut mendapat kecaman di media sosial. Namun candaan soal bacaan amin dalam surat Al-Fatihah dan gerakan tahiyatul akhir saat sholat bukan kali pertama terjadi. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga pernah menyampaikan candaan serupa saat sedang bersama Ustadz Abdul Somad. Didekatkan dengan ikhlas dalam menjalani ini. Dan itu adalah amin atau qabul? Amin. Amin. Aminnya yang mantap. Amin. Sekarang di beberapa kantor itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sudah takut bilang amin. Jangan-jangan tasyahud pun sekarang begini aja semua. Iya. Masa tasawuf tangannya keluar dua? Ini tasawuf satu lah, mau gimana kita? Ampun. Sementara itu Anies Baswedan enggan mengomentari soal candaan kosakata amin. Gitu ya? Anies akan kampanye. Nggak ada tanggapan. Bapak Ibu hadirin dan undangan. Kosakata amin menjadi hal yang sensitif menjelang Pilpres 2024. Hal ini karena paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin memiliki singkatan atau sebutan pasangan amin. Bahkan Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Badan Kesejahteraan Masjid di Istana Negara November lalu. Seluruh peserta tidak ada yang berani mengucapkan amin dan justru diganti dengan qabul. Terakhir, saya sekali lagi mengucapkan selamat bekerja kepada seluruh pengurus PKM. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita untuk mengembangkan dan menjaga masjid-masjid kita. Kok kabul? Nangkep saya, nangkep. Apapun candaan yang diungkapkan para politisi ataupun capres, ada baiknya candaan tersebut tidak menyinggung keyakinan dan ajaran agama agar tidak menjadi kontroversi. Tim TV One mengabarkan. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Pemirsa, lalu apa komentar dari Wakil Presiden soal polemik kata amin? Berikut penjelasan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini jangan kayak kanak-kanak lah. Urusan amin itu kan tidak berarti. Caleg ya, amin itu dari dulu sudah ada. Kalau orang bilang waladhdallin ya mesti amin ya. Terus apa diganti? Ya nggak mungkin lah. Nah itu semua orang tahu kok. Apa diganti qabul? Saya kira itu nggak usah lah kita soal seperti itu ya apa ya? Jangan seperti kanak-kanak lah kita itu alergi terhadap masalah yang sebenarnya ya bukan untuk itu kan. Amin itu bukan untuk calon itu, tapi menjawab ucapan
Kalau orang sholat waladhdallin, ya mesti amin. Kalau enggak, mesti di ngomongnya apa? Iman apa dibalik begitu? Ya, tentu tidak betul. Ya tetap amin. Saya kira sebaiknya tidak menjadi isu yang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjawab kritikan calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar soal jalan tol tidak untuk tukang beca. Dia menjelaskan bahwa jalan tol memang bukan dibangun untuk kelancaran transportasi dan memiliki aturan sendiri. Saya kena pajak, pajaknya dibikin bangun tol, lah kok saya nggak bisa menikmati tol. Salahin diri becak. Pernyataan Muhaimin Iskandar ini memicu polemik di media sosial. Bahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut bersuara menanggapi kritikan tajam dari calon Wakil Presiden nomor urut 1 tersebut. Wakil Presiden menjelaskan soal pembangunan infrastruktur yang dituding tidak merata dan tidak bisa dinikmati rakyat kecil. Ma'ruf Amin menilai, kritikan tajam soal jalan tol yang tidak bisa dinikmati tukang becak tersebut tidak masuk akal. Kalau urusan jalan tol memang bukan untuk tukang becak. Kalau tukang becak ada jalannya sendiri yang disediakan. Kalau jalan tol bukan untuk tukang becak. Lah kalau tukang becak masuk ke jalan tol malah jadi kalang kabut itu. Kacau. Saya kira udah jelas ya. Memang bukan untuk tukang becak itu loh. Tukang becak ada jalannya sendiri. Bahkan tidak semua daerah boleh dilalui oleh becak kan. Jakarta udah gak boleh kan. Ya, jadi memang masing-masing disediakan di tempat masing-masing. Saya kira itu jelas. Sebelumnya, Muhaimin Iskandar mengkritik pembangunan jalan tol yang gencar dilakukan pemerintah. Di hadapan ratusan ibu-ibu majelis taklim se-Kabupaten Bekasi, Caimin mengungkap keluhan tukang becak yang tidak bisa masuk jalan tol. Kemana-mana transportasi publik, transportasi umum harus murah dan enak. Ini kan yang dibangun jalan tol, ya enak bagi yang punya mobil. Kemarin saya ketemu tukang becak. Tukang becak bilang, saya kena pajak, pajaknya dibikin bangun tol, lah kok saya nggak bisa menikmati tol. Salahin diri becak. Polemik terkait jalan tol ini dipastikan masih terus bergulir, apalagi persoalan infrastruktur termasuk dalam tema debat Cawapres yang akan digelar besok. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, debat perdana Cawapres akan mempertemukan Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Profesor Mahfud MD pada Jumat 22 Desember esok. Lalu bagaimana kesiapan dari ketiga kubu calon presiden dalam menghadapi debat dengan bidang ekonomi ini? Hadirin, di segmen ini calon presiden akan... Persiapan jelang debat perdana antar Cawapres menjadi fokus utama para kandidat. Masing-masing kubu mengaku memiliki metode persiapannya sendiri menghadapi sesi debat Jumat malam mendatang. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengaku tak ada persiapan khusus jelang debat nanti. Ia bahkan belum menyiapkan pertanyaan apapun untuk kedua rivalnya nanti. Ya pokoknya kita siap-siap aja, tapi kita belum punya rencana menanyakan apa. Belum. Tapi udah nyiapin amunisi ya? Belum ada rencana sama sekali. Ya semua terserah KPU aja lah, pokoknya kita ikut apa yang diminta KPU. Gus, soal pendukungnya pakai podium gimana Gus? Katanya bisa menanggapi bahwa... Ya setuju aja, mau pakai bagus, kalau enggak ya kayak yang kemarin, Mas Anies itu. Sementara tim kemenangan nasional TKN Prabowo Gibran juga optimis menyatakan kesiapan sang Cawapres Gibran Rakabuming Raka dalam menghadapi debat. Kemarin kita suruh juga sempat. Kita yang makro-makro aja. Persiapan debat sejauh ini seperti apa, Mas? Nggak ada yang mau dibawa, Mas, kan soalnya banyak keberhasilannya nih, Mas, selama 2 tahun ini. Ya lihat aja besok ya. Makasih ya, tak jalan dulu ya. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tidak memiliki persiapan khusus terkait tema debat Jumat malam nanti.
Mahfud menegaskan dirinya hanya lebih banyak membaca berita soal isu-isu ekonomi terkini saja. Ya siapa aja. Tadi kan sempat bilang ada belajar ekonomi, Prof. Apakah juga termasuk persiapannya salah satunya? Iya, baca-baca soal ekonomi gitu kan, baca di koran tiap hari ada gitu. Tidak harus khusus membaca gitu di koran. Oh ini bicara apa nih? Oh ini infrastruktur, oh ini ekonomi, oh ini soal suku bunga, ini soal inflasi. Itu kan tiap hari ada di koran. Berbeda dari debat perdana Capres yang digelar di halaman kantor KPU, debat Cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center. Sementara tema debat adalah ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan seputar perkotaan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, hari ini Badan Pengawas Pemilu memanggil perwakilan dari Partai Amanat Nasional untuk mengetahui pemeriksaan di Bawaslu. Ada rekan kami, Haidar Faisal, yang akan mengabarkan dari Bawaslu. Haidar Faisal, bagaimana dengan informasi terbaru mengenai pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu ini? Ya baik, Sira dan juga pemirsa, benar sekali bahwa pada hari ini Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jakarta Pusat ini melakukan panggilan kedua atau panggilan ulang terhadap sejumlah calon legislatif artis dari Partai Amanat Nasional. Mereka yang dipanggil ini antara lain Syira dan juga pemirsa, ada Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, lalu juga ada Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau yang biasa kita kenal sebagai Pasha Ungu, dan juga tadi ada Surya Utama alias Uya Kuya. Selain 3 caleg artis Partai Amanat Nasional tersebut, tadi juga ada wakil DPRD DKI Jakarta yang juga merupakan dari kader Partai PAN, yakni Zita Anjani, yang juga turut dipanggil pada hari ini. Adapun Syira dan juga pemirsa, mereka ini dipanggil sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh calon wakil presiden nomor urut 2, yakni adalah Gibran Rakabuming Raka pada saat membagikan susu di tengah melakukan CFD pada tanggal 3 Desember yang lalu. Nah, mereka ini ingin dimintai keterangannya karena pada saat itu mereka semua ini berada di sana begitu, mengikuti agenda dari Gibran Rakabuming Raka itu sendiri. Nah, memang dapat kami informasikan Syira dan juga pemirsa, ini rencananya tadi pemeriksaan dijadwalkan pada pukul 13.30 atau setengah 2 waktu Indonesia Barat, dan mereka ini yang dipanggil oleh Bawaslu tiba sekitar pukul 14 atau sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Mereka yang hadir ini ada Zita Anjani, Pasha Ungu, dan juga Uya Kuya beserta pasukan Blue Squad-nya. Namun untuk Eko Patrio yang juga sebenarnya dipanggil pada hari ini, ia kembali tidak hadir karena tadi dikatakan bahwa Eko Patrio sedang mengalami kondisi yang tidak enak badan begitu karena tengah sebab melakukan berbagai kampanye di luar kota. Nah, tadi juga sebelum masuk ke gedung Bawaslu Jakarta Pusat ini, mereka juga sempat menyampaikan beberapa statement begitu kepada awak media, di antara lain dikatakan bahwa mereka hadir karena memang ingin bersikap kooperatif terhadap panggilan yang dilayangkan oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Tidak ada persiapan khusus yang mereka siapkan karena mereka ini juga sempat bingung dikatakan ya, karena menurut penegakan hukum terpadu atau Gakumdu sebenarnya memang sudah dijelaskan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi pada saat aktivitas Gibran di CFD pada tanggal 3 Desember lalu. Namun mengapa kemudian saat ini Bawaslu masih memanggil keempat kader PAN tersebut? Itulah alasan mereka datang ke Bawaslu Jakarta Pusat ini untuk kemudian mengetahui apa yang hendak disampaikan oleh Bawaslu. Poin-poin apa saja yang kemudian nanti akan disampaikan. Tentu kita akan nantikan bersama pemirsa dan juga Syira apa hasil poin dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap 4 kader Partai PAN tersebut. Untuk sementara demikian, kembali ke studio Syira. Baik, Haidar Faisal, informasi langsung dari Bawaslu. Pemirsa, Presiden Joko Widodo terlihat mengenakan jas berwarna biru gelap yang dipadukan dengan dasi berwarna kuning. Lalu apa arti dasi kuning Presiden ini? Informasinya kami hadirkan usai jeda.
Ada yang tak biasa saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Jepang beberapa hari lalu. Saat hendak bertolak ke Tokyo, Jepang, Presiden Jokowi terlihat mengenakan jas berwarna biru gelap yang dipadukan dengan dasi berwarna kuning. Gara-gara dasi kuning tersebut, banyak yang mengartikan Jokowi sedang mengirimkan sinyal politik. Sosok Presiden Joko Widodo selalu menjadi sorotan, bukan hanya karena langkah politiknya, tapi juga dengan penampilannya. Ada yang tak biasa saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Jepang beberapa hari lalu. Saat hendak bertolak ke Tokyo, Jepang, Presiden Jokowi terlihat menggunakan jas berwarna biru gelap yang dipadukan dengan dasi berwarna kuning. Penampilan ini bisa dibilang tidak biasa. Pasalnya, dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi kerap mengenakan dasi berwarna merah saat mengenakan jas. Kontan saja, dasi kuning yang dikenakan Presiden Jokowi ini menjadi pembicaraan dan kemudian diartikan bahwa kader terbaik PDIP ini akan pindah ke partai berwarna kuning alias Partai Golkar. Bahwa Jokowi memakai dasi warna kuning bisa dimaknai bahwa Jokowi lebih dekat dengan Partai Golkar dibanding partai yang membesarkan dia selama ini, yaitu PD Perjuangan. Kenapa demikian? Karena memang menurut Jokowi boleh jadi bahwa kepentingan politiknya lebih terwujud bersama dengan Golkar. Oleh karena itu, ke depan tidak tertutup kemungkinan bahwa Jokowi akan menjadi kader daripada Golkar. Bukan Presiden Jokowi jika tak memberikan sinyal dalam langkah politiknya. Apalagi hubungan Presiden Jokowi dengan Golkar terbilang dekat. Dalam beberapa kali kesempatan, Jokowi kerap hadir di berbagai acara Partai Golkar. Kemarin Pak waktu Bapak ke Jepang. Sekarang nggak pakai dasi. Golkar menyebut Bapak nyaman dengan Nyaman katanya Pak. Sekarang nggak pakai dasi. Ya Pak, terima kasih. Ya. Pak, terima kasih. Apa? Nyaman. Bilang nyaman sama Bapak. Nyaman. Terima kasih Bapak. Ya, udah. Terima kasih Pak. Joko Widodo memang diakui sebagai politisi ulung. Langkah politiknya kerap tak diduga dan sulit ditebak kawan dan lawan politiknya. Keputusan-keputusan yang diambil kerap di luar nalar dan juga sulit diantisipasi. Tim TV One mengabarkan. Dialog calon Presiden Anies Baswedan yang digelar di Aula Kampus Universitas Bina Bangsa, Kota Serang, Banten, diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi ketika ratusan mahasiswa dan awak media tidak diperbolehkan masuk oleh pihak aparat kepolisian dan panitia pelaksana. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri dialog calon presiden yang digelar di Kampus Universitas Bina Bangsa, Kota Serang dengan agenda tanya jawab bagi para mahasiswa juga tentang mengenai uji gagasan kepemimpinan. Acara ini diwarnai dengan kericuhan saat hendak mahasiswa dan juga awak media tidak diperbolehkan masuk oleh pihak aparat keamanan dan panitia pelaksana dengan alasan dialog terbatas. Mahasiswa akhirnya merangsek masuk ke aula dengan mendorong pintu yang dijaga oleh aparat kepolisian dan panitia setempat. Dalam dialognya, Anies membahas mengenai etika pemimpin yang mementingkan orang dalam demi berkuasa dan menempatkan para kerabat sehingga negara ini akan rusak. Kompromi pada super elit, maka pelan-pelan urusan lain akan rusak. Apa yang terjadi? Kompromi pada super elit, maka pelan-pelan urusan lain akan rusak. Apa yang terjadi? Saya istilahkan order. Rasakan kan? Rasakan. Anak muda berprestasi mau melamar pekerjaan kalah. Kalahnya dengan siapa? Pemirsa, Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengunjungi Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Prabowo meresmikan bantuan proyek pompa air di 5 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Kuningan. Prabowo Subianto mengunjungi desa Pamupukan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan. Kedatangan Prabowo ke Kuningan disambut meriah oleh warga.
Dalam kunjungan kerjanya, Prabowo meresmikan bantuan proyek pompa air di 5 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Kuningan. Selain itu, Prabowo juga akan membentuk Satgas Rumah Apung bagi masyarakat pesisir. Sekali lagi kepada seluruh masyarakat, terima kasih sambutan begitu meriah kepada saya. Perlu dijaga, bantuan ini, prasarana dijaga, dirawat, dan air juga dijaga, dirawat untuk bisa dimanfaatkan untuk waktu yang panjang. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon kampanye hitam yang menyatakan paslon nomor urut 3 akan hapus bantuan sosial. Ganjar menegaskan bahwa rumor itu tidak benar. Prabowo Gibran Digital Team atau Pride menggelar konsolidasi pasukan digital untuk pemenangan Prabowo Gibran di Jakarta. Relawan digital Prabowo Gibran ini memecahkan 2 rekor muri sekaligus, yakni sebagai aplikasi relawan politik pertama yang menggunakan kecerdasan buatan dan pembekalan relawan politik secara hybrid dengan peserta terbanyak. Ini dari relawan Prabowo Gibran Digital Team atau Pride, alhamdulillah telah menjalankan acara konsolidasi di mana kita konsolidasinya secara hybrid. Ada online dan offline. Alhamdulillah tadi online kita juga live di beberapa platform dan ini sedang berjalan, dan kami dianugerahkan dari MURI, Museum Rekor Indonesia, ada 2 MURI yang kita torehkan seperti nomor urut kita 2, yaitu aplikasi relawan politik pertama yang menggunakan AI, dan juga yang kedua adalah pelatihan kampanye politik, pelatihan kampanye digital dengan cara hybrid dengan peserta terbanyak. Prabowo Gibran Digital Team atau Pride juga meluncurkan platform Artificial Intelligence Prabowo-Gibran.ai. Platform Artificial Intelligence ini nantinya akan menjadi salah satu perangkat yang kerap digunakan untuk memproduksi konten kampanye Prabowo Gibran. Platform ini juga dapat memudahkan para relawan dalam memproduksi narasi dan konten yang cepat. Pride melakukan aktivasi secara nasional untuk memastikan program AI ini berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Dengan keberadaannya relawan Pride ini tentunya akan sangat-sangat memberikan makna yang besar kepada perjuangan kita untuk memenangkan pasangan terbaik kita, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan dalam kesempatan ini kami juga tentunya mengapresiasi karena tidak hanya relawan Pride ini melakukan aktivasi AI secara keseluruhan, tetapi juga berhasil menghadirkan rekor muri. Untuk itu kita berikan tepuk tangan untuk relawan Pride ini. Pak Awan, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Relawan digital Prabowo Gibran ini tersebar di seluruh provinsi serta kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk memenangkan Prabowo Gibran. Dari Jakarta, Agam Rizky, Ziko Fernando, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi yang barusan Anda saksikan adalah mengenai relawan digital Prabowo Gibran yang memenangkan 2 rekor muri sekaligus. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon kampanye hitam yang menyatakan paslon nomor urut 3 akan hapus bantuan sosial. Ganjar menegaskan bahwa rumor itu tidak benar. Ganjar Pranowo melakukan kunjungan ke pabrik rokok di Bantul, Yogyakarta dan disambut antusias ribuan pegawai pabrik. Usai kunjungan, Ganjar Pranowo menanggapi adanya isu yang menyatakan bahwa pasangan Ganjar Mahfud akan menghapus bantuan sosial untuk warga miskin. Isu tersebut kampanye hitam dan tidak benar. Pasangan Ganjar Mahfud justru akan mempermudah pelaksanaan bansos untuk warga miskin dan tepat sasaran dengan program KTP Sakti.
Pemirsa, informasi terkini tentang agenda kampanye dan kegiatan calon presiden akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kabar Pemilu. Kami kabarkan, Anda putuskan. Pemirsa, 3 capres ini masih terus melakukan kampanye dengan berkunjung ke daerah-daerah dan kegiatan tertentu. Lalu apa saja agenda ketiga calon presiden di Pilpres ini? Sudah ada reporter kami, Siti Barufah di Serang, Banten, kemudian Jasmine Rahmadi di Jakarta Teater, dan juga Fahada Indi di kantor Kemenhan. Kita terlebih dahulu menuju Siti Barufah. Siti, bagaimana dengan agenda dari capres nomor urut 1? Ya, pemirsa, agenda cawapres nomor 1 Anies Baswedan untuk yang berkampanye di Kora sekarang ini tadi dimulai di kampus Universitas Bina Bangsa di Kabupaten Serang tadi, dan juga tadi sebelum memulai acara atau juga pada awal memulai acara tempat terjadi sedikit kericuhan karena mahasiswa, banyak sekali mahasiswa yang ingin masuk namun dihalangi karena memang lokasinya yang mungkin dirasa akan mengganggu kampanye hanya beberapa, termasuk juga media massa. Ada sebagian yang tidak diizinkan untuk masuk, dan tapi akhirnya setelah berhasil negosiasi akhirnya mereka bisa diizinkan masuk. Dalam kampanye tersebut Anies menekankan mengenai bahwa perlunya BPJS untuk para pengemudi ojek online. Hal ini karena mereka terbiasa di jalan dan juga kemungkinan terjadi kecelakaan atau juga hal yang lain yang membutuhkan biaya untuk pengobatan, itu juga memang sangat dibutuhkan. Selain itu juga dia meminta kepada dalam diskusi tersebut juga Anies meminta kepada anak muda untuk juga belajar berpolitik dan juga untuk memandang politik itu secara positif dan juga mengizinkan orang baik untuk masuk ke dalam politik. Iya, dan setelah hampir 2 jam di Universitas Bina Bangsa, pemirsa, Anies Baswedan kemudian melanjutkan kampanye politiknya di Gor Maulana Yusuf Fikri ini, dan dihadiri oleh ribuan massa dari berbagai simpatisan dan berbagai partai, simpatisan partai di sini. Dan tadi juga baru sekitar setengah jam lalu Anies meninggalkan Gor Fikri ini. Demikian. Baik, Siti Barufah, informasi langsung mengenai kegiatan dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Lalu bagaimana dengan kegiatan dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto? Ada rekan kami Fahada Indi. Fahada. Ya, Sira dan juga pemirsa, untuk calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto yang juga merupakan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, hari ini Prabowo berkantor seperti biasa di kantor Kementerian Pertahanan RI, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat, kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Di mana kalau hari ini Prabowo Subianto memilih untuk melakukan tugasnya sebagai Menhan RI dan menggelar agenda-agenda internal dari Kemenhan. Kemarin pada hari Rabu tepatnya ini Prabowo Subianto telah meresmikan bantuan 5 titik sumber air bersih tepatnya di kawasan Kuningan, Jawa Barat yang berpusat di Desa Pamupukan di Kuningan, Jawa Barat. Di mana selain di Desa Pamupukan tersebut, Prabowo Subianto juga meresmikan sumber air bersih di desa-desa lainnya, yakni ada di Desa Cipedes di Kecamatan Ciniru, kemudian Desa Cirukem Kecamatan Garawangi, ada juga yang ketiga di Desa Sumberjaya Kecamatan Ciwaru, dan yang keempat Desa Pakapasan Girang Kecamatan Hantara, dan pusatnya itu di Desa Pamupukan Kecamatan Ciniru. Titik-titik tersebut ini merupakan bagian dari proyek bantuan air bersih hasil riset dan juga kolaborasi antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Universitas Pertahanan atau Unhan RI, di mana dalam rangka pengabdian masyarakat. Dan kemarin pun ada momen yang menarik pada saat Prabowo Subianto meresmikan 5 titik sumber air bersih tersebut di kawasan Kuningan, Jawa Barat, di mana tidak hanya meresmikan sumber air bersih, namun Prabowo Subianto ini juga turut mencoba air tersebut dengan cara mencuci muka dan dilanjutkan dengan bermain air bersama dengan anak-anak desa setempat. Prabowo Subianto pun mengingatkan masyarakat warga sekitar desa-desa tersebut untuk bisa menjaga, menghemat, menampung dan juga
tidak menyia-nyiakan bantuan yang diberikan tersebut. Nah, selain itu Prabowo Subianto juga kemarin mengatakan kepada warga yang hadir di mana selanjutnya ia akan terus bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat. Maka setelah kemarin agenda Prabowo Subianto di kawasan Kuningan, Jawa Barat, hari ini Prabowo Subianto berkantor seperti biasa di Gedung Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Itu dia agenda Prabowo atau Capres nomor urut 2. Syira, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fahada Indi mengabarkan bagaimana kegiatan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga merupakan Capres nomor urut 2. Lalu bagaimana dengan kegiatan dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan disampaikan oleh rekan kami Jasmine Rahmadi. Jasmine. Ya, selamat sore Sira Safira dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa saat ini sedang berlangsung acara bertajuk Teman Cerita Festival yang digelar di Jakarta Theater Ballroom, Jakarta Pusat, di mana acara ini berlangsung dari pukul 1 siang hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Acara ini pun dihadiri oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang menjadi keynote speaker dalam acara ini, di mana saat ini Ganjar Pranowo juga sedang memberikan pandangannya mengenai industri kreatif. Ganjar Pranowo dijadwalkan memberikan pandangannya ini pemirsa ataupun speech-nya ini dimulai pada pukul 3 sore hingga pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, sehingga saat ini Ganjar Pranowo juga masih menyampaikan speech-nya tersebut, dan nanti selain memberikan pandangannya begitu, Ganjar Pranowo juga akan di roasting sedikit oleh bintang tamu lain yang juga hadir dalam acara ini. Nah pemirsa, memang untuk acara ini sendiri selain dihadiri oleh keynote speaker Ganjar Pranowo, juga ada beberapa sesi lainnya seperti sesi talk show, burnout session, dan juga music performance, hingga ada pula beberapa bintang tamu lainnya seperti Dida Kirana, lalu juga tadi ada Rangga Moela, dan juga ada penampilan musik dari Koldiak. Dan tentu menarik sekali untuk melihat apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo dalam acara ini, karena acara ini pun juga dihadiri oleh milenial begitu, di mana tadi kami melihat bahwa sebagian besar dari peserta yang hadir di acara hari ini merupakan milenial dan juga generasi Z. Ini cukup banyak peserta yang hadir di acara hari ini, di mana tadi mereka juga sudah hadir di lokasi sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, karena tadi registrasi pun juga sudah dimulai pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Nah, membahas mengenai topik yang dibicarakan oleh Ganjar Pranowo pada hari ini, yakni mengenai industri kreatif. Memang sebelumnya pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD juga sudah beberapa kali membicarakan permasalahan ini, dan keduanya berkomitmen untuk menangani sejumlah permasalahan dan juga kendala di bidang industri kreatif. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Sira Safira. Baik, terima kasih Jasmine Rahmadi mengabarkan bagaimana kegiatan dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Pemirsa, berbagai manuver terus dilakukan para pendukung kandidat Capres. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, berbagai manuver terus dilakukan para pendukung kandidat Capres. Untuk menarik simpati, para relawan ini menggelar lomba joget, pembagian sembako hingga deklarasi dukungan. Relawan Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming bernama relawan Gas 08 mengadakan lomba goyang gemoy di seluruh provinsi di Indonesia. Di Kota Medan, Sumatera Utara, relawan Gas 08 Prabowo Gibran ini bersosialisasi tentang lomba goyang gemoy yang sedang berlangsung ini. Perlombaan goyang gemoy ini bertujuan untuk menyatukan warga negara Indonesia meski berbeda pilihan dalam pesta demokrasi ini agar tidak terjadi perpecahan dan harus saling damai dan rukun. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru ini, harga sejumlah bahan pokok terus mengalami kenaikan. Relawan Ganjar Mahfud atau relawan Gama mengambil kesempatan ini dengan menggelar operasi pasar sembako murah di Sindangkasih, Ciamis, Jawa Barat. Mulai dari beras, minyak goreng hingga mie instan dijual dengan harga Rp15.000 per paketnya. Selain pembagian paket sembako, relawan Gama juga membuka layanan kesehatan gratis untuk warga setempat.
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Oh, di paling kidul, saya kena di kidul, jadi ngelawan. Kaum buruh dari 21 Federasi Serikat Pekerja di Jawa Barat mengukuhkan dukungan untuk memenangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Deklarasi disampaikan oleh Koordinator Poros Buruh untuk Perubahan Jawa Barat, Ajat Sudrajat, kepada Kokapten Timnas Amin Muhammad Jumhur Hidayat di Bandung, Jawa Barat pada Rabu malam. Kaum buruh dari 21 Federasi Serikat Pekerja se-Jawa Barat ini siap memenangkan pasangan Amin di Pilpres 2024 mendatang dengan target 70% suara. Tim TV One mengabarkan. 2029. Setelah istri Ganjar Pranowo menyapa warga di Surabaya, kini giliran istri Anies Baswedan juga menyapa warga emak-emak Surabaya. Sementara itu, Siti Atikoh, istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, melanjutkan kampanye dengan melakukan belusukan ke pabrik tahu di Gresik. Dalam kunjungannya ke Surabaya, istri Capres Anies Baswedan Ferry Farhati dan istri Cawapres Muhaimin Iskandar Rustini Murtado berkesempatan menemui ratusan emak-emak pendukung Amin di kantor DPW Partai Nasdem Jatim Jalan Arjuno, Surabaya. Di hadapan pendukung dan relawan Amin, kedua istri Capres dan Cawapres Amin kompak menyoroti soal politik uang dan sembako yang dilakukan salah satu paslon. Ferry Farhati Ganis, istri Capres Anies Baswedan, dengan tegas mengajak kepada pendukung Amin agar menggunakan cara-cara politik yang jujur dan tidak gunakan politik uang. Pada safari politik di Surabaya ini, kedua istri Capres Cawapres Amin sengaja menemui para emak-emak untuk memberikan semangat dan apresiasi emak-emak untuk memenangkan Amin di Jawa Timur. Sementara itu, Siti Atikoh, istri Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo, melakukan pelusukan ke pabrik tahu di Gresik. Siti Atikoh mengajak ilmuwan kembangkan bibit kedelai lokal untuk meminimalisasi ketergantungan perajin tahu dan tempe terhadap kedelai impor. Menurutnya, budidaya komoditas kedelai tumbuh subur di negara dengan 4 musim, karena itu butuh kehadiran ilmuwan agar kedelai lokal bisa tumbuh subur di Indonesia. Siti Atikoh Ganjar Pranowo menyampaikan usulannya itu saat melakukan pelusukan ke pabrik rumahan kerajinan tahu di Desa Gadingwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik pada Rabu siang kemarin. Selain berdialog dan mendengarkan keluhan para perajin tahu di Gresik, Siti Atikoh juga berkeliling melihat dari dekat proses pembuatan tahu. Usai berdialog, Siti Atikoh mengajak perajin tahu dan warga sekitar berjoget bersama menikmati alunan musik tradisional campur sari. Dari Surabaya dan Gresik, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Bagaimana yang sudah terjadi di debat pertama akan diserahkan pada KPU, dan nanti pada hari debat KPU akan menyampaikan itu kepada moderator debat. Yang berikutnya, saudara sekalian, untuk format debat yang kedua, rangkaiannya sama dengan debat yang pertama. Durasinya total 150 menit. Di dalamnya yang full untuk debat, yang ditayangkan itu 120 menit. Dan kemudian 30 menit untuk jeda iklan. Pelaksanaan debat yang kedua juga masih sama dengan debat yang pertama, meliputi 6 segmen. Segmen yang pertama adalah pada segmen yang pertama itu nanti meliputi ada pembukaan, kemudian pembacaan tata tertib oleh moderator, dan kemudian kesempatan kepada kesempatan oleh calon wakil presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Durasinya juga sama, masing-masing calon wakil presiden akan menyampaikan visi, misi, program kerjanya selama 2 menit. Dan kemudian segmen kedua dan ketiga, pendalaman visi, misi, dan program kerja. Pendalaman visi, misi, dan program kerja ini berupa diajukannya pertanyaan-pertanyaan oleh tim panelis kepada masing-masing calon wakil presiden yang akan dipimpin atau akan disampaikan oleh moderator. Nah, kemudian yang segmen yang keempat dan kelima ini juga masih sama persis sebagaimana debat yang pertama. Itu nanti adalah kesempatan untuk masing-masing calon wakil presiden mengajukan pertanyaan kepada calon wakil presiden yang lain
dan kemudian wakil presiden yang dijadikan tujuan pertanyaan akan memberikan respon, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh calon wakil presiden yang lain. Kemudian segmen yang keenam adalah penutup atau closing statement. Saudara sekalian, yang perlu kita ketahui bahwa pada debat yang pertama kemarin tanggal 12 Desember, urut-urutan penyampaian visi misi program dimulai oleh calon presiden nomor urut 1. Nah, pada debat kedua nanti penyampaian visi misi program akan dimulai oleh calon wakil presiden nomor urut 2 dan seterusnya. Besok debat ketiga akan dimulai oleh calon presiden nomor urut 3 dan debat yang keempat dan seterusnya. Jadi dimulainya debat oleh calon presiden atau calon wakil presiden nomor urut sekian ini disesuaikan dengan nomor urut. Jadi pada kesempatan pertama kemarin, kesempatan pertama menyampaikan visi misi adalah calon presiden nomor urut 1, dan kemudian debat yang kedua, debat cawapres, nanti akan dimulai penyampaian visi misi dan program oleh calon wakil presiden nomor urut 2. Saudara sekalian, pada segmen kedua dan ketiga nanti pada segmen kedua dan ketiga nanti moderator akan mengajukan pertanyaan kepada calon wakil presiden yang telah menyampaikan visi misi pada segmen pertama, dan kemudian kesempatan calon wakil presiden untuk menjawab atau merespon pertanyaan tersebut sama dengan yang lalu, durasinya sekitar 2 menit. Demikian juga segmen yang segmen keempat dan kelima, di mana nanti masing-masing calon wakil presiden akan saling mengajukan pertanyaan kepada masing-masing calon wakil presiden yang lain. Itu nanti kesempatan untuk mengajukan pertanyaan durasinya paling lama 1 menit, dan kemudian calon wakil presiden yang akan menjawab atau merespon itu kesempatannya 2 menit. Saya kira itu hal-hal yang dapat kami sampaikan. Perkembangan untuk rencana penyelenggaraan debat untuk pemilu presiden 2024, terutama debat yang kedua, kesempatan untuk debat calon wakil presiden. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ya, pemirsa, itu tadi konferensi pers yang disampaikan langsung oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyhari yang menjelaskan mengenai format debat perdana Cawapres yang akan dilakukan esok hari. Durasi debat ini sendiri 150 menit. Demikian kabar pemilu menemani Anda, mewakili kru yang bertugas. Saya Sira Safira pamit undur diri. Sesaat lagi Yohana Gabriela akan hadir menemani Anda dalam ragam perkara. Kami kabarkan, Anda putuskan. Sampai jumpa.